Nanti doa pembukaan Ibu Juhaini, doa penutup Ibu Rahel, Joy Rahel dari Surabaya, kemudian WL kita Ibu Maria Titin dari Depok, pembicaranya juga Ibu Agnes Gultom dari Depok, dan kita semua pendoa syafaat nanti. Baik, terima kasih Bu Titin untuk pujian penyembahannya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Agnes Gultom. Kami persilakan Bu Agnes. Amin, haleluya. Salam semuanya. Salam. Selamat pagi buat kita, selamat sehat semuanya. Amin. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bangun menghirup udara segar kembali. Ya, hari yang baru kita nikmati oleh kasih Tuhan Yesus. Kita akan dengar firman Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Oh, Dia selalu ada bagi kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pada saat pagi ini buat kasih Tuhan bagi kami. Bila Tuhan hidup kami berdampak bagi Tuhan di mana kami berada. Kasih Tuhan yang tangan bagi setiap orang. Maka Bapa berbicara bagi kami, Tuhan kami bisa mendengarkannya. Dan nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudaraku. Tema kita saat ini berkata berdampak baik. Ini dari Roma 12:9 berkata adalah kasih itu sama pura-pura. Jauh yang jangan dilakukan yang baik. Jadi di sini saya kasih untuk kita bahwa kasih yang tulus itu memulihkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, adalah kasih jangan pura-pura. Jadi kalau ada pura-pura itu namanya munah ya. Jadi harus tulus untuk memulihkan banyak orang. Seperti kasih Yesus kan, kita kan sudah tulus dengan Bapa, tapi karena Yesus mengasihi kita dengan tulus, kita dipulihkan kembali dengan Bapa di surga. Bukan kita panggil lagi ya Aba ya Bapa. Karena kasih Tuhan Yesus memulihkan kita semuanya. Sekarang pun demikian kita, satu dengan lain terus sama kita. Harus jangan pura-pura kali itu. Kalau pura-pura itu munah namanya. Jadi kalau ada kelemahan orang satu sama lain, jangan diomongin, jangan diperluas kemana-mana, tapi kita doakan satu sama lain. Itu terutama, itu tidak munah namanya, itu mengasihi yang tulus. Itu kasih yang tulus, jangan pura-pura. Seolah-olah baik, tapi dalam hati lain. Dalam 1 Petrus 4:8 boleh terbacakan? Berapa Bu? Itu ada di layar. 8 ya baik. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab Amen. kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Amin. Yang terutama katanya terutama yang mengasihi satu sama lain. Sebab mengasihi menutupi banyak sekali dosa. Jadi jangan kalau ada kelemahan satu sama lain jangan diumbar-umbar, tapi doakan. Itu kasih, nama kasih yang tulus. Amin. Amin. Kalau ada kesalahan satu sama lain, jangan saya itu ternyata begini ya, jangan gitu, tapi doakan. Saya begini, kita doakan yuk gitu. Itu namanya kasih yang tulus. Jangan diumbar, jangan digosipin, tapi justru harus dipulihkan dia dengan doa kita. Itu Bapak Ibu ya. Jangan kalau ada kelemahan jangan telepon satu sama lain. Pak ternyata saya itu begitu ya, jangan gitu ya. Tapi Pak saya kita doakan yuk, karena ada kekurangannya, kelemahannya gitu. Jangan diumbar-umbar. Ternyata begitu orangnya ya, jangan. Kita doakan dia yuk supaya dia pulih gitu. Amin Bapak Ibu itu makanya berdampak namanya. Saya dulu pernah dalam pelayanannya. Saya nggak pernah bermimpi jadi pelayan Tuhannya, nggak pernah bermimpi jadi seorang pendeta. Tapi nggak tahu kenapa gitu loh. Dan karena dulu saya bilang, kalau dulu ada pendeta datang dicontohkan sama saya bilang, pendeta itu miskin, nggak ada kere, nggak ada apa-apanya, saya bilang gitu. Saya jadi hamba Tuhan. Ketika datang seorang hamba Tuhan bertumbut bagi saya dari New Zealand ya, kamu nanti jadi pelayan? Enggak, saya nggak mau, saya bilang gitu. Kata saya, kata Tuhan lain. Jadi pelayan kata Tuhan ya sudah. Jadi saya merintis kemana-mana. Saya ke desa ya. Saya juga ke Solo, ke Jawa melayani. Merintis pelayanan di Solo, di Jogja, coba bahasanya beda. Kata saya di sana melayani, tempatkan orang Jawa di sana di gembala. Bu, kalau saya melayani di sini, saya harus ada penghasilan katanya. Benar jemaat masih baru jemaat yang perintisan masih Jawa berapa kakak kan ya. Jadi bang, Bu harus saya ada penghasilan. Saya bagaimana Bu? Saya jualan lah. Lalu bagaimana? Ya saya harus ada modal katanya. Oh begitu ya, oke.
Sekarang ibu ke pasar, ibu kebutuhan apa bu? Sekarang ke pasar cari kebutuhannya apa, berapa semua harganya. Nanti saya bilang sama Pak Ketua Sinode, saya bilang gitu. Dia pergi, dia pulang, ini bu jumlah ada semua. Nah saya ngomong gitu, saya ngomong pada Ketua Sinode, Pak, ibu ini minta gini, oke, kirim kemana nih, rekening siapa? Saya bilang, bu, rekening bapak, jangan ke saya lah bu, ke rekening ibu aja katanya. Udah kirim ke rekening saya. 1 hari kemudian sampai uang ini, ayo ibu ke pasar, ibu aja belanja katanya. Ibu sendiri kan udah tahu pasarnya katanya. Saya belanja ibu-ibu. Nah, karena kasih lah ya. Saya pergi sendiri ke pasar. Coba saya orang Batak, saya orang Jawa semua, nenek-nenek lagi. Terus saya sampai di pasar, saya bingung mau bicara apa nih. Terus saya punya lidah saya, karena saya udah punya teman waktu kerja, punya orang Jawa temannya, tapi namanya mbah-mbah harus ke Romo ya. Mbah ini kepindan dia tunggal gitu. Terus saya tawar-tawar, akhirnya saya dapat barang-barang semua. Terus katanya gini, pakai uangin di sini katanya. Uang Sumatera mau pantas saya ilatih Ramadok katanya. Mantan lidahnya kaku katanya. Tapi saya pasakkan bahasa Jawa ya. Tapi akhirnya sudah saya belanja, saya pulang. Terus saya pulang, saya angkot diantar sama pelayannya laki-laki ya, sampai di rumah turunin semua barang-barang. Pengalaman indah. Tapi itulah, saya ngomong Jawa. Namanya lidah katanya ilatur ramedok, kata mbah-mbah ini. Lidahnya kaku katanya, tapi nggak apa-apa, bisa saya belanja. Namanya saya orang Batak, saya terjun ke Jogja ya. Itulah anehnya Tuhan ini ya. Ya, akhirnya saya belanja, akhirnya ibu ini buka jualan lah. Nah, bu udah belanja lah, jualan apa? Jualan telo lah, maksudnya ubi rambat telo, ubi rambat ya, orang Jawa kan telo bilangnya kan, sama singkongnya. Jualan gitu, tahu apa lah, tahu isi, tahu berontak itulah jualannya. Terus habis belanja gitu besoknya langsung jualan. Terus saya ada tetangga orang Kalimantan, Pak Agus namanya, saya injili, dia akhirnya jadi jemaat di situ ya. Baru jadi berapa lah, diresmikan jemaat lokal di Jogja. Terus saya juga ke Balige ya. Balige juga pelayan ke desa ya. Saya cuma di sana, mereka boleh kopi, saya juga minta kopi Bapak Ibu ya. Orang Jakarta kok nenek manjat kopi katanya. Dari Jakarta, tapi itulah antinya Tuhan ini. Dari rombak sini makan rupa. Saya nggak pernah rindu menjadi hamba Tuhan. Karena saya bilang pendeta itu kere. Saya nggak mau jadi pelayan Tuhan gitu. Tapi ternyata Tuhan tempatkan di sana. Mana kita tidak suka itu Tuhan taruh di hidup kita. Saya bersyukur aja Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya pelayan di Kelapa II, perintis sana, ada seorang hamba Tuhan, bapak atau jemaat. Nah itu tahu apa sih dia melayani berultama itu katanya. Orang dia nggak ada, orang dia seorang ambil teologi, maka dia katakan tahu apa sih dia sayang teologi kok pakai pembala katanya, tempatkan dia jadi hamba Tuhan bukannya saya katanya. Terus bapak kembali bilang, iya kamu kan nggak ngomong katanya, dia nggak ada hati melayani, dia sudah kemana-mana mencari jiwa-jiwa katanya. Walaupun hujan-hujan becek-becek di jalan, nah kamu nggak ada apa-apanya katanya. Saya teologi kata bapak ini ya, dia berkeras, saya teologi, ada jago tamat dari siapin dari Majalengka, kenapa bukan dia jadi pelayan? Kok ini orang mana nih, orang apa, nggak ada tamatan apa-apa katanya. Nah, Bapak Ibu, saya nggak bawa SS untuk melayani ya, tidak ada tamat dari teologi, tamat dari mana-mana, tapi pokoknya polos aja melayani itu aja. Saya itu termotivasi melayani karena ada hamba Tuhan dari orang dari Iyojo, orang Iyojo ya, Jogja ya, Rosin Iyojo yang bilangnya orang Jaya Iyojo ya. Oh, ibu ini dari seberang tadinya jadi hamba Tuhan ya, jadi melayani. Tapi waktu saya ke gereja GPIB, ibu ini melihat saya, nanti mbak jangan pulang dulu ya, saya pengen ngobrol sama mbak, pengen kenalan. Baru mbak iya sebegitu. Saya habis ibadah, saya disamperin ibu ini dulu. Ya, Mbak, orang mana Mbak? Orang Medan. Saya bilang tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di Mes. Saya kerja di perusahaan ini. Mbak jangan pulang dulu ya. Terus ngomong-ngomong, ibu ini injilin saya. Walaupun ibu ini masih baru jadi Kristen ya. Saya dari Procot katanya labelnya Kristen, label ya Kristennya. Dari Procot itu labelnya Kristen, tapi dalam Tuhan itu belum tentu gitu kan ya. Nah terus saya dilayani ibu ini, dikasih tahu bagaimana sepertinya dalam Yesus itu bagaimana. Padahal dia masih baru Kristen beberapa tahun gitu lah ya. Yeah. Mbak orang Batak ya, iya Bu sama gitu. Nah Mbak kan dari Kristen
dari kecil Kristennya, katanya sih begitu Bu. Saya bilang oke lah, terus saya dilayani. Nah disitulah saya termotivasi melayani. Saya pikir gini, ibu ini dari Muslim tapi kok pintar, kok bisa tahu firman Tuhan gitu ya. Dari sini pas pulang ke mes termotivasi. Saya sampai di mes saya tiap pagi jam 4 sore bangun berdoa. Di mes itu kan kami kumpul berbeda agama ya. Saya bernyanyi, terus teman-teman di mes begini yang mereka 5 waktu sholat ya katakan, itu si Batak udah nyanyi katanya. Ayo subuh sholat subuh katanya. Terus si Batak udah nyanyi no. Kita ini yang kata 5 waktu, kita belum bangun, belum mulai, kita harusnya udah sholat katanya. Dia udah nyanyi, si Batak udah nyanyi katanya. Nah Bapak Ibu mereka bangun, mereka sholat. Ada yang lebih tua mereka bikin berjamaah katanya ya, pimpin sholat itu, mereka sholat di kamar itu ya. Nah saya satu tempatnya 2 orang, teman saya orang Madiun ya. Ketika saya bangun pagi dia kata namanya Mbak Utami, Kak saya boleh ikut nggak berdoa? Nah kamu kan sholat, saya bilang ya saya pengen ikut katanya. Terus bangun dia pagi ikut. Nah waktu hari Minggu bilang, Kak saya boleh ikut gereja nggak? Lah kamu kan sholat 5 waktu. Sama gitu. Ya, tapi saya pengen, saya dengar saya di rumah saya di Madiun ada gereja, saya senang dengar lagu-lagu. Terserah kamu, saya bilang. Terus hari Minggu pagi-pagi saya bangun pagi, habis doa saya mandi. Kan namanya di mes tuh ngantri ya, kamar mandi ya. Nah terus gitu saya taruh anduk di pintu saya begitu. Wes ono adus andukmu di lawang jadi ngono di lawang antri kamar mandi ya. Terus wes sana adus kono gitu ya. Terus mandi dia, terus dia wes neng gereja yuk, kayak neng gereja aku melu katanya, ayo sama gitu. Jadi ikut ke gereja. Kamu kenapa mau gereja yuk? Habis kakak nggak pernah marah di kamar katanya. Lalu orang di kamar juga berantakan, kakak rapi-rapiin semuanya katanya. Jadi saya lihat kakak begitu katanya. Jadi contoh gitu ya. Nah saya rapikan, jadi kamar kami selalu dapat juara karena saya suka rapiin anduk-anduk. Terus selama pergi saya lipatin semuanya, saya rapikan. Saya jemur anduk-anduk semuanya sehingga di kamarnya rapi. Jadi dapat juara, dapat hadiah ya selalu ya dari pemerintahnya. Nah dapat hadiah, nah harus rapi gitu ya. Nah Mbak ini ikut ke gereja, akhirnya saya Protestan ya. Ketika dia udah mengerti terima Yesus, dia katakan dia punya kakak di Bogor, dia bilang, Kak aku mau baptis. Oke, tapi sama baptis selam katanya. Saya dalam hati saya itu ini gimana sih, aneh anak ini. Saya ini baptisnya masih percik, dia enggak selam. Dia pergi ke Bogor sendiri, tapi aku nggak bisa ikut ya. Bisa nggak apa-apa Kak, aku sendiri aja, aku tahu kok gerejanya katanya. Dari sana aku ustaz katanya kan, ya udah. Kamu kalau mau ke sana jangan mendadak, saya bilang. Kamu pergi hari Sabtu, jadi hari Senin atau hari Minggu saya daftar sebenarnya itu, jangan langsung mendadak ada gitu, harus daftar dulu sebenarnya itu. Gitu ya, iya siapkan. Terus saya siapkan dia, udah Sabtu pergi daftar sana. Terus kapan? Katanya Senin Kak. Ya udah, nah kan ternyata benar harus daftar dulu katanya. Nah ketika berangkat baptis saya sekarang pakai celana panjang kamu sama itu, bawa salin sama gitu. Ini kakak ini ada aja, iya kayak ibu saya katanya, iya bawa salin ya. Terus saya berangkat di hari Minggu itu, pergi dari ibadah terus baptis langsung. Ya, ternyata pulang selamat ya, saya salam dia, selamat datang di keluarga Allah sebilang gitu. Iya Kak, terima kasih katanya. Ternyata benar Kak, harus salin, harus gini katanya. Iya, dan baptis salam harus tenggelam di air, kamu harus ganti pakaian seperti itu. Nah dia pulang, akhirnya bapak ibu saudaraku, setelah itu dia kan masih tak sholat ya. Nah setelah itu pas lebaran saya diajak pulang ke Madiun oleh ada kakaknya juga di Bogor, kerja di Great River kalau orang tahu ya. Terus ajak kakak itu, katanya saya diajak diongkosin pulang pergi ya ke Madiun. Saya seminggu di sana pas lebaran. Nah sampai ternyata dia ketika di mes itu sering bersurat kepada orang tuanya, dia ngomong kalau saya sebenarnya teman orang Batak, bapaknya Abri, bukan Abri ya. Terus, masih kerjaan Toto saudaraku, dia bilang itu yang pertama sama orang Batak makan orang katanya. Terus pekerjaan ternyata dia ketika masa anak baru dia masuk dalam anak buah saya juga di perusahaan itu ya, saya sebagai atasannya, dia anak buah saya. Terus ketika sampai di pekerjaan bilang, Mbak orang mana? Tiang Pundi Mbak, katanya saya orang Batak, bukan saya orang Jawa. Tiang Pundi katanya. Dari mana? Katanya kan saya orang Batak, saya orang Medan. Bukan orang Batak ya, iya kata bapak saya orang Batak makan orang. Nah itu banyak orang di Singapura. Saya makan, coba tanya mereka sebenarnya saya gigit enggak, cuma itu ditanya. Enggak, kakak itu baik kata teman-teman ini ya.
Oh nggak ngapain, satu kamar sama dia, tapi nggak pernah digigit saya katanya. Masih kono banget ya. Padahal abdi angkatan bapak memang makan orang katanya. Aduh, saya juga kaget, katanya orang makan orang, saya juga kaget ya. Nah ternyata dia surat bahwa dia masuk Kristen gitu ya. Pas sampai ke Madiun, bapak emang sudah tahu. Ketika makan siang-siang, makan di meja, terus dipanggil saya, nak katanya, saya tahu bahwa anak saya ini utama sudah jadi Kristen karena nak Gultom katanya yang bawa dia, bukan Pak, Tuhan Yesus bawa dia sebagai itu. Wes ropo kata bapak ini. Wes dari kecil saya ajarin agama saya, tapi sekarang udah dewasa dia jadi ikut Yesus. Wes ropo wes tak serah nono ropo katanya. Cek Pak, matur nuwun Pak. Terus saya punya termos kecil, termos stainless ya, hanya 3 gelas isinya dengan ngomong sama kakakmu no, tak pekno termosnya, tak pekno katanya. Saya boleh nggak saya minta termosnya katanya. Monggo Pak sebegitu. Kok ngerti sih bahasa Jawa katanya. Oh ngerti kakak itu ngerti, jangan diomongin Pak, dia ngerti bahasa Jawa katanya. Monggo Pak. Dia agak mau Pak, agak mau begitu. Monggo Pak, monggo. Wis tak pekno ya, enje Pak enje. Monggo Pak begitu ya. Nah terus termosnya diambil. Kok ape no? Kok aku kakakmu, kok ape no aku dikekne termosnya dikekne no katanya. Terus saya kasih termos ini. Karena ini kan butuh bawa kopi katanya. Bapak saudaraku jadi berdampak yang baik, kemudian berada ya. Jadi tangga di sini, kalau kami kan suka dapat beras sama Indomie per bulannya dari tempat-tempat Subakti ya, kerja ya, melayani ya. Jadi tetangga saya bagi-bagi Indomie dan beras ini. Saya bagi-bagi, mereka ada 5 pintu kontrakan ya, tangga ini ya. Saya bagi, ada orang lama. Bu, ini bagi-bagi tetangga ya. Aduh, tante terima kasih tante katanya ya. Karena ada Indomie, ada beberapa. Tuang sampah juga saya kasih ya. Itulah jadi kita berdampak yang baik. Apa yang bisa kita kasih lah ya. Itu namanya. Jadi kalau ada kelemahan orang sama lain jangan kita omongin, tapi kita doakan gitu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan ya. Itulah firman saat ini untuk kita berdampak baik ya. Pengaruh yang baik. Jadi jangan pura-pura, jangan muna ya. Jangan seolah kita baik tapi kita omongin dia. Kelemahan orang sesama yang kita doakan jangan diomongin. Amin. Amin. Puji Tuhan itulah firman saat ini bagi kita berdoa. Kembali seluruh saat ini Bapak Yesus buat kasih baik kami, bahwa kami memiliki kasih yang sempurna, yang tulus dari Tuhan Yesus untuk memulihkan banyak orang, seperti kasih Yesus yang tulus memulihkan kami semuanya. Berkati semua persepsi yang hadir saat ini Bapak, berkat Tuhan supaya kami mendapat yang baik melangkah. Nama Tuhan memulihkan terus dalam hidup kami. Dapat yang baik Bapak, banyak orang mengenal kami, mengenal Yesus melalui hidup kami, memuliakan dalam hidup kami. Ini syukur kami saat ini dalam Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembali kepada Bu Tiar. Amin. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Agnes buat firman Tuhannya pagi hari ini. Ya, saya ringkaskan tadi firmannya dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 8. Tapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin ya. Jadi luar biasa kesaksian Bu Agnes, dia melayani waktu dia asrama, waktu dia bekerja, karena dia rajin, dia baik, dia rendah hati, tidak pernah sakit hati, maka dia jadi contoh, jadi teladan, dan dia bisa memenangkan jiwa ya, membawa jiwa kepada Tuhan, kepada Yesus, dan dia dibaptis. Kemudian juga melayani ke mana tadi, Balige ya, ke Jogja, mana daerah yang belum pernah dia jalani, bahkan bahasa pun berbeda di Jogja ya. Walaupun dikatakan tadi katanya orang Batak itu lidahnya kaku dan segala macam, tapi ditutupi dengan kasih ya, tetap sabar, tetap murah hati, dan akhirnya Bu Agnes bisa jadi dampak, bisa jadi contoh, bisa jadi teladan, tidak sakit hati, tidak baper ya, tidak tersinggung, tapi dia berdoa, mendoakan kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang bertemu dengan dia yang tadinya
seolah-olah mengejek atau seolah-olah mengatakan orang Batak itu makan orang katanya, tapi justru akhirnya anaknya yang dibaptis ya, dimenangkan. Wow, itu luar biasa dahsyat ya. Biarlah lewat kesaksian atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Agnes pada pagi hari ini juga jadi motivasi buat kita, jadi contoh buat kita jika kita juga bertemu dengan orang lain di luar sana, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang itu ya, walaupun orang itu mungkin seolah-olah menyakiti kita atau mengucilkan kita, tapi tetap kita bersikap baik seperti teladan yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Itulah yang sudah dilakukan dan dikerjakan Bu Agnes, baik dia bertetangga, dia membagikan kalau ada berkat, dia membagikan kepada orang di sekitarnya. Apa yang dia bisa beri, dia berikan. Nah, sehingga dia jadi berkat ya, keluarga jadi berkat. Puji Tuhan, Bu Agnes Gultom dan keluarga, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kami sungguh diberkati dan biarlah kita boleh terus bertumbuh, saling mendoakan, saling mendukung di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama juga di The Power of Love. Doa kita semakin dewasa dalam iman ya. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan ya, dengan seluruh hati, segenap hati dan jiwa kita, kata firman Tuhan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti Tuhan sudah mengasihi kita, memberikan nyawanya untuk kita. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian hari ini dengan lagu yang ada hubungannya dengan tema kasih ya. Saya pikir lagu ini lagu lama, sudah familiar, dan ini jadi doa kita, harapan kita juga, yaitu kasih pasti lemah lembut. Mungkin kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.